Selamat pagi anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Tetap jaga kesehatan. Oh iya, udah pada sarapan belum nih? Udah, alhamdulillah. Kalau sudah sarapan berarti pembelajaran pagi hari ini kita harus tetap semangat ya. Nah, anak-anak, ibu mau tanya, sini cita-citanya apa sih kalian? Jadi dokter. Iya, jadi apa lagi? Guru, jadi bu guru mulia banget. Jadi apa lagi? Polisi, iya. Nah, anak-anak, karena kalian cita-citanya tuh tinggi, jadi kita harus tetap semangat ya belajarnya ya. Karena akan ada cita-cita yang akan kalian gapai. Tetap semangat belajarnya, jangan sampai bolos sekolah. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki tentang kepahaman. Amin. Anak-anak, ada yang tahu nggak hari ini kita mau membahas tentang apa? Yang tahu boleh acungkan tangan ya. Iya, ayo siapa? Dewi. Iya, lingkungan tempat hidup hewan dan tumbuhan. Seperti biasa, tujuan pembelajaran hari ini, semoga teman-teman dapat memberikan contoh hewan dan tumbuhan yang hidup di darat maupun di air. Yang kedua, siswa dapat membedakan tempat hewan yang hidupnya di darat maupun hidupnya di air. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak tempat hidup itu apa sih? Ayo, siapa yang tahu? Ayo. Nah, tempat hidup itu sama saja seperti rumah, berguna untuk kita beristirahat, makan, dan yang paling penting berguna untuk tempat tinggal. Nah, ada yang tahu nggak makhluk hidup itu apa aja? Makhluk hidup itu terdiri dari 3. Yang pertama ada manusia, ada hewan, dan ada tumbuhan. Nah, coba kalian amati hewan-hewan apa saja yang ada di sekitar rumah kalian. Apa coba? Nah, perhatikan gambar berikut. Ini adalah hewan? Hewan apa? Kambing. Hewan kambing tinggalnya di mana tempat hidupnya? Di darat atau di air atau di pohon? Ayo. Iya, di darat, betul. Kita sebagai manusia hanya bisa hidup di darat, tidak bisa hidup di pohon, apalagi di air. Tetapi dengan hewan dan tumbuhan bisa hidup di darat maupun di air. Nah, coba ada yang tahu nggak hewan darat itu apa? Nah, hewan darat adalah hewan yang selama hidupnya dia melakukan di darat. Dia tidak bisa hidup di air maupun hidup di pohon. Coba sebutkan contoh hewan apa saja yang hidupnya di darat. Iya, ada kucing, ada anjing, ada kambing, ada sapi, ada kecoa, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, selanjutnya ada hewan yang hidupnya di air. Apa saja ayo hewan yang hidupnya di air? Ya, ada ikan, ada udang, ada kepiting, ya. Nah, ikan hanya bisa hidup di air. Ikan tidak bisa hidup di pohon maupun di darat. Jika ikan itu loncat ke daratan, maka ikan tersebut akan mati. Contohnya adalah ikan bandeng. Ikan bandeng merupakan ikan yang hidupnya di air asin. Jadi, tempat hidup ikan bandeng ada di mana? Di laut. Nah, adapun ikan mujair, ikan gurame, ada ikan lainnya, itu dia hidup di kolam atau di sungai. Jadi, mujair dan gurame itu hidup juga di danau. Ada lagi hewan yang hidupnya di keduanya, seperti di air maupun di darat. Coba siapa yang tahu? Contoh hewan apa saja yang hidupnya di keduanya? Iya, ada katak, ada penyu, ada buaya. Itu mereka ada bisa bertahan hidup di keduanya. Coba
Kalau katak itu makannya apa? Pada saat katak di darat, katak memakan nyamuk. Namun pada saat dalam air, katak memakan hewan-hewan kecil yang ada di dalam air. Katak tidak bisa terus di darat. Dan jika kulitnya mulai mengering, katak akan masuk ke dalam air. Kulit katak harus selalu basah. Jadi terkadang katak naik ke darat, terkadang katak langsung menyemplung ke air. Jika kulit katak itu kering, maka ia langsung mencari sungai, mencari kolam langsung untuk menyemplung ke air. Selain hewan yang hidup di darat maupun di air, ada hewan apa lagi? Ayo. Ya, hewan yang hidupnya di pohon. Coba, siapa yang tahu hewan apa yang hidupnya di pohon? Coba, Dimas. Ya. Ada apa? Sebutin. Apa lagi? Ya, ada monyet, ada burung, dan ada burung hantu. Nah, monyet yang hidupnya di pohon itu dia tidak bisa hidup di dalam air, apalagi dia nyemplung ke dalam air, dia tidak bisa. Namun monyet akan bertahan hidup di pohon dengan cara gelantungan, memanjat-manjat ya. Burung juga, burung terkadang membuat sangkar di pohon, kadang juga burung terbang ke udara. Nah, setelah kita membahas tentang tempat hidup hewan yang hidupnya di darat, di air, di pohon, ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akan membahas tentang tempat hidup tumbuhan. Nah, anak-anak, tumbuhan itu sama seperti hewan. Ada yang hidupnya di darat maupun hidupnya di air. Ada yang tahu nggak contoh tempat hidup tumbuhan yang hidupnya di darat? Siapa yang tahu tumbuhan apa yang dapat bertahan hidup di darat? Ayo, siapa? Siapa? Randy? Iya, Randy lagi. Apa Randy? Ada pohon jagung, pohon pepaya, ada padi, itu masih banyak lagi lainnya. Nah, pohon-pohon yang tadi Ibu sebutkan tadi, itu dia hidupnya di darat. Selanjutnya ada tanaman singkong. Nah, di sini siapa yang di halaman rumahnya itu nanam pohon singkong? Kalau yang ada yang nanam pasti tahu dong, daunnya berwarna apa? Betul. Pohon singkong itu daunnya berwarna hijau. Nah, batangnya tegak, tetapi dia tidak kuat. Nah, pohon singkong itu hidup di tanah yang subur dan masih banyak lagi tumbuh-tumbuhan yang hidupnya di darat. Selanjutnya ada tumbuhan yang hidupnya di air. Coba sebutin contoh tumbuhan apa yang hidupnya di air. Ayo, Wendy. Nah, iya. Contoh tumbuhan yang hidupnya di air itu ada eceng gondok, ada teratai, ada ganggang. Nah, ketiga tumbuhan tersebut itu bisa hidup di dalam air. Nah, anak-anak, selain tumbuhan yang hidupnya di darat dan di air, ada lagi tumbuhan yang hidupnya di gurun pasir. Tahu gurun pasir? Ya, yang kering lahannya. Gurun pasir itu contoh tumbuhannya ada pohon kaktus, ada pohon zaitun, ada pohon kurma, ada pohon dom palm. Iya. Nah, perhatikan gambar berikut. Gambar ini adalah gambar pohon kaktus. Nah, pohon kaktus dapat bertumbuh pada waktu yang lama tanpa adanya air. Kaktus bisa ditemukan di daerah-daerah yang kering. Daerah-daerah yang kering atau gurun pasir ya. Nah, kaktus memiliki akar yang panjang untuk mencari air dan memperlebar penyerapan air di dalam tanah. Air yang diserap kaktus disimpan di dalam ruang batangnya. Kaktus juga memiliki daun yang berbentuk menjadi seperti duri. Kaktus itu durinya tajam-tajam. Nah, duri yang tajam-tajam itu dapat mengurangi penguapan air lewat dalam. Jadi, kaktus tidak cepat membutuhkan air, makanya kaktus dapat bertahan hidup di gurun. Nah, anak-anak, jadi kesimpulannya, setiap makhluk hidup itu memiliki tempat hidupnya masing-masing. Tidak bisa manusia
hidup di air, tidak bisa juga ikan hidup di darat, itu tidak bisa. Jadi setiap makhluk hidup memiliki rumah atau tempat tinggalnya masing-masing untuk bertahan hidup. Di sini ada yang ingin tanyakan? Sudah jelas semua? Kalau sudah jelas, Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Kalian bebas memilih pasangan masing-masing. Nah, untuk kelompok 1, tugasnya kelompokkan hewan-hewan dan tumbuhan apa saja yang dapat bertahan hidup di air. Nah, untuk kelompok 2, kelompokkan hewan dan tumbuhan apa saja yang dapat bertahan hidup di darat. Nah, kalau sudah, nanti kalian saling menukar lembar jawaban ya. Kelompok 1 diberikan kepada kelompok 2 dan kelompok 2 berikan lembar jawabannya ke kelompok 1. Nanti akan kita bahas sama-sama. Nah, setelah kita melakukan tugas kelompok itu, Ibu nanti akan memberikan contoh seperti ini. Kita mencari hewan apa saja yang dapat hidup di darat maupun di air, dan tumbuhan apa saja yang dapat bertahan hidup di air dan di darat. Lalu kita pasangkan hewan mana yang bertahan hidup di darat, hewan mana yang dapat bertahan hidup di air. Nah, nanti untuk kelompok yang Ibu tunjuk, jawab soal yang ada di sini. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini kita selesai, bagaimana kalau kita nyanyi terlebih dahulu? Kita nyanyi hewan yang hidupnya di darat. Nih, hewan ini. Kita akan menyanyikan hewan ini. Mulai ya. Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing tuan ada di kampung baru. Mana di mana jantung hati saya? Jantung hati saya ada di kampung baru. Caca Marica, Caca Marica, Caca Marica ada di kampung baru. Caca Marica, Caca Marica, Caca Marica ada di kampung baru. Nah, itu adalah nyanyian tentang hewan yang hidupnya di darat. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat dan bisa diterima dengan baik oleh kalian. Setelah pembelajaran hari ini kita selesai, alangkah baiknya kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.